Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Warkasion, beliau Bapak Suyanka SPD MSI, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah dari bidang kesesuaian Bapak Ahmad Munir SPD, dari ruangan kurikulum Bu Sri Tumiasi Budias Tuti SSI. Tidak lupa guru-guru hebat SMK Negeri 1 Warmasem yang saya banggakan. Di sini saya akan sedikit menceritakan. Jadi saya sudah mengimplementasikan ini sharing baik disiplin positif ini sekitaran sudah bulan Agustus sampai bulan November. Mungkin saksinya Pak Mantung sudah melihat sendiri. Jadi nanti silakan beliau mengecek apakah yang saya tampilkan benar atau tidak. Ya, sekali saya bawa saksinya. Saya tidak sangka saya sama Bu Asi desain proyeknya sama, Bapak. Dan waktunya sama, baru jam 2 pagi itu baru mengerjakan. Beneran, saya juga Bu Asi tadi curhat, saya baru mengerjakan jam 2 pagi. Sama Bu, dan ternyata proyeknya itu sama yang di kampanye itu. Jadi desain proyeknya itu sama, cuma isinya yang berbeda. Jadi saya ini tidak sengaja meniru Bu Asi atau Bu Asi meniru saya, ini tidak sengaja. Jadi tidak ada namanya lagi asli. Beneran Pak, ini serius. Jadi gini, saya sedikit yang dari guru penggerak. Yang pertama adalah ketika saya bilang salam guru hebat, Bapak Ibu menjawab, It's time to begin the project lesson. Guru bergerak Indonesia maju. Gitu. Ya, saya tes ya. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru hebat. Guru bergerak Indonesia maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan kalau yang lain nanti ketika Bapak Ibu mengikuti CGP semuanya, amin. Itu hanya sedikit intermezzo Bapak. Iya. Nah, di sini saya akan mengajarkan sharing baik ini kita melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama. Jadi saya tidak ada niatan untuk menggurui terus kemudian memberikan materi yang begitu berat. Saya tidak. Yang saya lakukan itu hanya sedikit, baru hanya 20%, belum ada. Jadi mohon nanti saran dan kritiknya agar ini akan berjalan saya laksanakan terus menerus. Nah, di sini subtema yang saya buat adalah kalau Bapak Ibu sudah masuk PMM itu pelakon Merdeka Mengajar ada di bab topik nomor 10. Alhamdulillah saya belum sampai situ. Yaitu disiplin positif di modul nomor 4, yaitu hukum, konsekuensi, dan restitusi. Di situ salah satunya ada disiplin positif dan isinya adalah keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia yang berkualitas. Nanti restitusi akan dipadegrani oleh Pak Yuda Priyono SPD. Nah, sharing baik budaya positif atau disiplin positif bertujuan untuk yang pertama adalah membagikan, menyampaikan materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia yang berkualitas, yaitu tugas saya sebagai CGP. Yang kedua, saya sedikit ngobrol atau menceritakan
implementasi keyakinan kelas di SMK Negeri 1 Warulasem ketika saya melakukan pembelajaran di PKR. Nah, ini udah mulai kayak Bu Asik. Ini udah mulai. Tapi beda tak sih jawabannya. Jadi keyakinan kelas itu masih tanda tanya. Mungkin ada yang baru dengar kalau PMM-nya lulus, ya mungkin juga familiar untuk didengarkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini sesuai sekali dengan rel yang kita laksanakan ketika kok yang rumahnya kali beluk itu harus memakai helm. Dan kalau kata anak-anak itu pasti, Pak, waduh Pak, mau kali beluk remnya kok mabuk? Helm, gitu. Nah, nanti kita belajar atau sharing bareng ini biar tahu jawabannya. Yang pertama adalah jawabannya adalah untuk keselamatan, itu pastinya seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Yang jawabannya kemungkinan yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Itu di saat pandemi. Semoga tahun 2023 tidak pandemi lagi. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh lagi, ada peraturan kelas atau sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali alat-alat bengkel yang telah digunakan. Yang selanjutnya adalah menggunakan repak dan sepatu safety pada saat praktik pembelajaran. Tujuannya untuk kebersihan, kenyamanan serta keselamatan di bengkel maupun kelas. Nah, di sini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah keyakinan kelas. Jadi bukan lagi peraturan. Jadi nanti kami sederhanakan. Jadi tidak berbelit-belit membuat peraturan harus ini itu. Contoh menggunakan repak terus kemudian membuang sampah dan lain-lain. Jadi kita dibuat seperti keyakinan. Kalau sudah yakin apa yang kita laksanakan pasti itu akan berjalan dengan baik. Sehingga murid-murid pun perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Menurut Jen Gosen pada bukunya Restored Principle Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi diri sendiri, itu jelas. Kalau sudah melakukan keyakinan, itu motivasinya bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Yang kedua adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Jadi kalau kita melaksanakan keyakinan itu lebih mengena atau lebih tergerak atau lebih bersemangat daripada mengikuti atau melakukan peraturan yang ada di sekolah. Nah, di sini salah satu contoh di TK peraturannya seperti ini: membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali mainan setelah digunakan, melepaskan sepatu saat masuk kelas, tidak makan di dalam kelas. Itu peraturan, banyak sekali peraturannya. Tapi kalau di keyakinan itu, setiap anggota kelas TKB perlu merasa nyaman saat belajar. Jadi di sini yang ditekankan adalah nilai kebajikan universalnya. Nyaman itu ya buang sampah,
tidak sembarangan. Nyaman itu sepatunya ojo dilebokke kalau itu anak TK. Nyaman itu harus mengembalikan mainan, terus kemudian sudah di mainnya sudah beberapa menit, terus itu dikembalikan ke tempatnya. Nah itu yang masih berat dan saya lakukan diimplementasikan di bengkel juga masih berat seperti itu. Nah ini keyakinan kelas di atas yang akan nantinya berujung ke restitusi. Nah nanti restitusinya apa? Nanti Pak Yuda akan menjelaskan. Masih tanda tanya. Jadi setiap yang melanggar keyakinan kelas itu akan diberi restitusi apa? Seperti itu. Nah, di sini saya di posisi warna hijau. Itu masih di tengah-tengah Bapak Ibu. Yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu masih di bawah paling atau yang paling kecil. Di atasnya adalah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu dibentuk, akan membentuk lingkungan positif. Setelah lingkungan positif itu akan dibentuk, akan menjadi budaya positif atau disiplin positif. Nah, implementasi yang saya lakukan baru masih menyampai keyakinan kelas. Kalau lingkungan positif mungkin sedikit hanya ketika saya melakukan SDP 2K, melakukan kemarin yang Bapak sampaikan, yaitu siraman kolbu saya lakukan dan lain-lain. Anak juga nyaman dan bercerita. Ternyata tadi sudah dicontohkan Bu Asih, tidak semua peserta didik itu terlambat itu karena malas atau terlambat karena berpunya dan lain-lain. Ternyata dia juga menolong kecelakaan temannya sendiri, dan Pak Munir melihat sendiri, dan saya pas lagi dari Raboyo weekend, dan dua anak itu yang anak sekarang bisa keluar masuk benar-benar kecelakaan, dan dia masih sekolah dan TB-nya juga rusak, itu motor Vario itu karena di Bejabon katanya belok terus remnya slip, dan yang dua anak itu terlambat karena menolongi anak yang kecelakaan itu. Nah, jadi kita membuka wawasan, jadi tidak menjudge bahwa anak tersebut itu malas, terus telantar, turunan, kelas dan lain-lain. Jadi seperti itu. Dan turunan di kelas pun itu juga ada penyebabnya. Bisa saja juga membantu orang tua di malam hari. Jadi seperti itu. Kita sebagai guru itu harus wise ya, hidup wise. Bu Desi itu harus bijaksana ya, harus seperti itu. Jadi tidak, ya harus bijaksana, bijak sini. Kita ada kalanya kenceng, ada kalanya santai. Jadi seperti itu. Kita harus sebagai guru, kalau zaman awal, zaman sekarang ya harus seperti itu. Kenceng misalnya kanggo saya ini. Kalau kenceng terus. Nah, ini bagaimana membuat atau pembuatan keyakinan kelas. Ini saya lakukan itu kemarin hari Senin. Baru saya lakukan karena budaya positif itu baru 1 minggu atau 1 minggu yang lalu baru selesai ya Pak Yuda. Jadi saya laksanakan itu baru hari Senin. Jadi yang pertama adalah kegiatan ini saya lakukan nek tak sing gede ini tak sengojo karena biar lebih paham Bapak Ibu. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Bebas ngomong apa nulis apa aja bebas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nanti saya buktikan, tak lihatkan kertasnya langsung, saya tak bawa itu udah ada segepok dan lain-lain, ini pembuktian. Tapi mohon maaf, kertasnya itu pakai bodoran HPS, jadi belum pakai yang warna kayak di ibu bibi, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat positif. Jadi kalau yang tiga itu masih tanda tanya, karena masih terkesan dengan nomor 1, mencurahkan apapun.
Jadi banyak anak-anak itu yang ya mengisi itu apa adanya, jadi seperti itu. Nah, tugas gurunya itu adalah tinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Nah, gunanya guru itu sebagai controlling. Ketika itu guru atau wali kelas itu menjadi kontrol nanti dan endingnya akan seperti apa. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, tidak hanya gurunya atau muridnya juga, dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, di tujuan ini agar dia anak-anak bisa melihat ini loh keyakinan kelas kita, diingat konsekuensinya dan lain-lain itu harus diingat gitu. Jadi dan saya pernah mendapat pembelajaran ini di fasilitator dan itu sudah dilaksanakan di sekolah itu, makanya untuk keyakinan sekolah itu, untuk membuat keyakinan sekolah itu sekitaran 2 tahun gitu sih. Itu membuat pemahamannya saja itu 2 tahun baru terjadi. Jadi kita menjadi apa? Kita mendengarkan dari fasilitator itu sudah melaksanakan keyakinan sekolah. Jadi tidak hanya kelas, itu selama 2 tahun, dan itu bukan juga bukan peraturan-peraturan, bukan keyakinan itu. Lanjut. Nah, lanjut dulu. Nah, ini implementasi keyakinan di kelas yang saya lakukan. Ini dokumentasi pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nih, jadi saya tidak minta bantuan siapapun. Ini adalah dokumentasi pada saat ini pakai kertas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini kata-kata indahnya dari anak-anak dibaca, dan anak itu mengisi apa sih sebenarnya. Jadi seperti itu, kira-kira yang diisi itu yang ditulis apa, 2 atau 3 nggak apa-apa Bu, contohnya. Jadi anak ini tuh berkeluh kesah tentang pembelajaran, terus kemudian tentang guru. Dan saya sedikit bercerita Bapak, saya melaksanakan the way of life-nya itu Bu Bibi. Salah satu yang saya soroti adalah Bapak, yaitu adalah kedekatan antara guru dan siswa itu malah nomor paling bawah Bapak. Iya, tidak dekat, di nomor 1-nya, bukan nomor 9 atau nomor 10-nya. Saya buat itu juga ada, tapi ketinggalan di bengkel. Saya dua kelas itu. Jadi kedekatan antara siswa dan guru di titik nolnya itu kan siswa. Nah, ibadah, terus kemudian saya buat karir atau kompetensi, terus kemudian rekan atau teman, dan guru, terus kemudian bermain, belajar. Itu saya buat itu semuanya. Tapi yang paling rendah itu adalah kedekatan guru. Itu masih ada datanya. Jadi saya masih bertanya-tanya, padahal kita setiap hari interaksi dengan siswa. Tapi kenapa kok tembok besarnya itu apa? Dan itu masalahnya di situ. Tembok besarnya seperti apa? Jadi banyak anak-anak katanya, saya malu Pak kalau ketemu guru ini, mau nyapa seperti ini, jadi pengen. Jadi seperti itu. Jadi masih tanya besar itu tembok apa yang menyebabkan anak-anak itu malah memilih, dan itu saya itu pilih 2 kelas, yaitu kelas 12. Jadi dan itu jawabannya sama. Itu pendekatan guru itu paling rendah, guru atau pimpinan. Jadi saya itu untuk semuanya. Nah, ini pada saat menempelkan tulisan itu ditempelkan. Sebenarnya itu kertasnya bagus, warna-warni dan lain-lain. Itu malah saya pakai kertas HPS. Jadi itu ditempelkan, anak-anak nanti ditempelkan semua, mencurahkan semua yang dilaksanakan. Jadi sehingga nanti dipresentasikan dan dibaca oleh saya sebagai guru, terus kemudian juga anak-anak juga membaca.
Nah, ini salah satu mempresentasikan, tapi suaranya nggak tahu dengar. Soalnya nggak ada. Intinya anak itu lagi mempresentasikan dan membaca. Nah, ini saya cekakkan, aduh, videonya nggak full kok. Ya. Enggak, seharusnya ini 38 detik. Ini cuma 50. Ya intinya seperti itu. Ini kertasnya banyak sekali. Di ruang bengkel. Nah, ini salah satu contoh keyakinan yang saya buat. Ini di kelas 11 TK 1. Dan ini saya buat kata-katanya jadi beda, banyaknya seperti itu. Kata-katanya ditanda, ya saya simpulkan. Dan anak-anak itu menandatangani dari wali kelas. Itu kalau mungkin tidak jelas, mohon maaf. Jadi yang pertama adalah disiplin waktu dan disiplin kegiatan di kelas. Yang kedua adalah saya buat atau merangkum dan anak-anak mendatangani semua, saling menghargai dan berkata sopan. Yang ketiga adalah ibadah tepat waktu, berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Yang keempat, menjaga kebersihan, kenyamanan dan keselamatan di kelas ataupun bengkel. Yang kelima adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi yang saya buat itu adalah rangkuman dari kertas-kertas yang tadi Bapak Ibu baca. Jadi semuanya itu saya pikirkan dengan anak-anak dan akhirnya membuat anak-anak membuat kata-kata seperti ini. Oh iya, digolongkan. Kalau kamu ingin dihargai, stop bullying. Paling banyak itu bullying. Bullying itu yang saya dengar itu salah satunya adalah ketika anak itu dipanggil orang tua, nama orang tua gitu ya, itu bullying paling banyak. Selamat misalnya gitu, itu iya. Makanya jadi masalah dari dulu itu memang paling banyak itu nama orang tua dibulikan atau digema-gemakan. Jadi akhirnya juga kan tidak semua Bapak Ibu atau siswa itu nyaman ketika dipanggil orang tuanya. Jadi pemikiran saya ini hanya begitu rasa Bapak. Ketika kalau ini diterapkan di semua pembelajaran, itu akan menjadi anak-anak itu pas lagi belajar definisi ada keyakinan lagi, terus kemudian ada pelajaran itu keyakinan lagi. Yang artinya apa? Ini adalah yang tujuannya adalah untuk positif semua. Yang nantinya akan mendapatkan hal-hal baru. Di tempatnya Bu Desi itu tidak ada yang seperti ini. Nah, kalau di tempatnya Pak Fatur ada. Nah, ya nanti kita kolaborasi. Kira-kira kalau lingkupnya lebih luas lagi, kalau keyakinan sekolah itu sangat luas lagi. Ketika disiplin waktu, judulnya disiplin waktu, berarti mau mengajar, terus kemudian mau sholat, ya intinya waktu. Jadi seperti itu. Jadi ini salah satu contoh. Terus kemudian saya membuat umpan balik ketika selesai pembelajaran, yaitu refleksi diri. Saya sudah lakukan itu dari sekolah yang terlebih dahulu, yang dulu. Cuma saya setelah ikut CGP lagi, saya ada aura seperti itu lagi. Jadi muncul lagi karena saya itu awalnya itu zona nyaman. Pak, saya duduk di swasta itu watos kenceng dan lain-lain. Kalau di sini nggak usah kenceng, udah udah manut-manut. Jadi saya itu terlalu enak pada zona nyaman saya. Jadi artinya nggak ada tantangan dan seperti itu. Jadi kalau masalah yang
nakal dan lain-lain, saya bisa selesaikan itu langsung. Jadi kalau di sini ada yang nakal, saya selesaikan langsung. Jadi apa namanya? Saya itu kalau di sini itu kurang tantangan pas pada waktu itu. Sementara yang saya lakukan itu di JKP itu berbanding terbalik. Berarti selama saya ini itu saya salah. Langsung Tersadar. Salahnya apa? Ketika memang menghukum anak itu apa namanya baik, kira-kira baik, itu ternyata salah besar sampai saya ya Allah, berarti ternyata selama 5 tahun terus kemudian saya mengajar itu ternyata salah. Dan ternyata anak-anak itu juga tidak apa namanya tidak takut atau kapok. Yang ada itu jadi malah setelah nanti anak itu lulus itu malah yang teringat-ingat aku di push up apa waktu yang diingat itu bukan karena kebaikannya Pak Fatul, tapi malah yang diingat malah yang jelek-jeleknya karena dihukum. Nah ini jadi apa namanya jadi dilematis ketika saya dan anak itu curhat seperti ini. Kalau di sini Bu, ini kita internal saja. Jadi gini, anak-anak itu kalau di bengkel itu mereka nyaman, mungkin satu jamnya itu lebih banyak dan guru itu bisa memotivasi anak-anak lebih panjang waktunya. Dan itu sudah saya lakukan dan kemudian teman-teman jurusan juga lakukan. Jadi tidak hanya hard skill, soft skillnya kita juga gali. Ngobrol, dan itu benar Bu Asih bilang sangat senang. Ternyata anak ini lucu ya, ternyata itu anak ini punya apa namanya cerita yang begitu apa namanya kita pengen didengarkan dan lain-lain. Jadi yaitu temboknya kita itu masih tanda tanya sebenarnya itu apa sih? Dan itu saya juga sampai pikir sekarang temboknya itu guru sama murid itu sebenarnya apa? Dan kemudian saya juga ini bukan menjelek-jelekan atau apa. Kalau di teori itu sepaneng Pak, beneran anak yang ngomong sendiri. Saya bilang Pak kalau di teori gue nulis, tugas, baru dari tinggal gitu. Nah mungkin itu hanya keluh kesah dari anak-anak yang bisa saya sampaikan. Artinya biar kita itu punya komitmen bareng untuk memecahkan tembok tersebut. Temboknya itu masih masih belum ketemu untuk memecahkannya. Dicari akarnya. Ya akarnya coba Bu Desi kalau dari BK seperti apa nggak apa-apa, kita sharing baik saja. Jadi saya juga BK-nya itu makolit. Saya menemukan itu masalah banyak sekali. Saya kalau baca umpan balik itu, saya itu di rumah Bapak Ibu terharu. Jadi terharu. Jadi saya itu tidak mau ditinggalkan Bapak karena saya itu otaknya lemot. Jadi saya mau ajarnya katanya kecepatan, itu dia keluar sendiri kata-katanya dituangkan. Jadi natural itu kata-katanya. Pak tolong ya Pak, saya jangan ditinggalkan karena saya itu memang kurang paham. Jadi tolong nanti besok kalau pembelajarannya Pak Fatul itu biar ajarnya pelan-pelan. Jadi seperti itu. Monggo Bu Siti, gimana? Ya nggak apa-apa sharing untuk anak-anak yang seperti itu, seperti gimana solusinya. Jadi temboknya itu temboknya seperti apa, jalannya apa ya menurut kita? Terima kasih Bang Fatul. Merasa nggak tapi? Iya merasa. Benar yang dikatakan Pak Fatul ini saya sepakat sekali. Memang seperti itu. Memang saya itu menyoroti ini loh Pak. Ini kesiswaan ini. Ya seharusnya ini sama. Ya semuanya. Seperti peraturan sekolah gitu kan. Itu tuh anak itu sebenarnya sudah cukup sering misal terkait poin dan sebagainya. Mungkin
dengan Pak Fatur tadi, kalau membuat sebuah peraturan, kalau di sini kan namanya keyakinan ya, itu perlu melibatkan anak peserta didik. Nah, saya nggak tahu selama ini kalau membuat peraturan tata tertib sekolah itu sudah melibatkan peserta didik atau belum. Itu ya baru data. Ya, terus kalau sekat antara guru dan murid ya, tapi ini saya tidak menyebut merek ya, tapi ada juga yang ini jurusan anak itu suka curhat gitu di jurusan tertentu. Itu kalau di jurusannya, kalau pas belum praktik itu malah merasa sangat tertekan dan tegang. Kalau di teori malah rileks. Nah, jadi mungkin kebalikan ya, ada yang seperti itu gitu. Nah, terus apalagi ya, kalau ada jeda itu, kalau saya lebih ke ini mungkin guru masih suka mungkin untuk apa ya, mendengarkan anak itu. Nah, itu mungkin bantu ya. Intinya kalau saya sih selalu, kalau di awal di kesepakatan pas masuk kelas itu saya selalu bilang gini, walaupun saya guru BK kalian, intinya ya tetap mengutamakan menghargai guru jelas, cuman intinya mari kita seperti sahabat aja gitu. Intinya cerita gitu, nggak perlu sungkan, nggak perlu apa, kami dengarkan. Kalau sudah didengarkan, anak itu tuh pasti ngerasa nyaman. Yakin saya itu sudah membuktikan. Jadi kalau anak udah merasa dia didengarkan, apapun kita dengerin dulu, kita nggak usah ngejudge. Oh berarti kamu tuh gini ya, kamu tuh karena gini, nggak perlu, kita dengerin dulu gitu. Nanti kan kalau dia sudah merasa didengarkan, dia jadi kayak teman, kita bisa masuk ke mereka gitu. Kalau menurut saya sih itu mendengarkan anak itu aja. Kasih. Ini yang lain bisa menambah. Tepuk tangan untuk Bu Dede. Ibu anak Ini curhat emak-emak. Benar tapi Benar sedang Mama. Mungkin sekedar sharing aja sih. Untuk beberapa tahun yang lalu itu saya pernah ke anak pada saat terakhir pembelajaran saya mau PKS apa gitu. Saya kasihkan mereka kertas, saya bilang bikin 3 poin hal yang tidak disuka dari Bu Alfa. Saya bilang gitu. Akhirnya itu menjadi saya baca-baca itu, oh ngomongnya terlalu cepat, oh kalau menjelaskan seperti itu kritikan yang membangun saya gitu. Mungkin ya ada kalanya kita sebagai guru tidak, oh aku pintar dewe, oh aku ini dewe, nah itu. Dan ke anak jangan hanya patok kamu muridku, tidak gitu Pak mungkin. Yo, kadang kamu jadi sahabat saya, kadang saya itu orang tuamu, kadang saya gurumu. Itu pun anak diomongkan di depan kelas. Pada saat jam pembelajaran saya, ya kalian milik saya. Tapi pada saat nanti istirahat atau jam pelajaran, silakan kalau mau curhat mau apa. Itu aja sih Pak. tepuk tangan untuk Bu. Dari kalian putih. Ya, terima kasih pengalaman dengan siswa yang selalu. Memang sebenarnya siswa itu bisa jadi teman belajar kita, curahan-curahan mereka untuk memperbaiki kita. Saya itu guru yang tidak dididik di perguruan pendidikan. Betul. Jadi ilmu mendidik, ilmu psikologi itu saya tidak punya. Dan itu saya dapatkan, saya belajar jadi guru dari siswa. Pengalaman saya pertama ngajar di Aliyah Muhammadiyah itu ketika saya ngajar selesai, saya suruh anak-anak menuliskan seperti tadi Bu Alfa, kekurangan saya apa. Dan di situ muncul banyak sekali karena biasanya kan anak itu menyampaikan pertanyaan itu biasanya kan anak itu terus, anak-anak yang berani, anak-anak yang biasanya malah pinter gitu ya. Nah setelah saya baca ternyata ada yang menyampaikan
Bu yang didekati jangan anak itu terus. Ya. Karena anak bertanya kan otomatis saya mendekat. Nah, ternyata kok ada anak yang menyampaikan yang didekati kok anak-anak itu terus. Kemudian ada yang Bu suaranya yang keras, jangan cepet-cepet. Ya sama seperti itu, intinya memang satu kelas itu berbeda-beda. Nah dari situ saya belajar secara psikologis, secara apa ya, belajar dari pendapat anak. Akhirnya saya menyadari bahwa kita harus memahami anak tidak karena tampilan di luar. Artinya, oh yang bertanya yang saya dekati, gitu kan ya, karena dia butuh. Ternyata anak-anak yang diam itu juga butuh. Sehingga sekarang setelah kejadian itu, setiap pembelajaran, ketika ditanya siapa yang mau bertanya, anak-anak yang tidak bertanya pun akhirnya saya dekati. Yang tidak pernah bertanya itu saya dekati. Dia bertanya, ketika didekati ternyata dia bisa bertanya. Jadi ada ketakutan anak karena takut bertanya itu jadi bumerang buat dia, nanti ditertawakan orang lain gitu. Sehingga anak-anak yang seperti itu harus kita dekati. Jangan apa yang, kalau ada yang pertanyaan, kalau tidak ada kita yang bertanya. Jadi memang perlu apa ya, ketika kita dekat dengan anak, bisa ngobrol banyak, itu bisa memperbaiki diri kita, juga berakibat ke nanti dekatnya anak juga. Itu yang pengalaman dengan siswa. Kemudian tentang keyakinan kelas, tadi kan usulan per guru ya. Dulu saya ketika jadi wali kelas, itu ya namanya kesepakatan kelas, itu saya lakukan sebagai wali kelas. Jadi itu kesepakatan berlaku untuk semua guru. Artinya walaupun gurunya berganti, kesepakatan itu tetap dipegang anak. Ya, sehingga kalau misalnya keyakinan ini dibuat oleh setiap guru dan kebetulan kok berbeda, itu nanti malah apa ya, agak semangat berarti. Mungkin kan ada guru yang kalau terlambat masuk kesepakatannya Pak, nanti guru lain berbeda kan, nanti jadi anak juga tidak fokus dengan satu keyakinan itu. Jadi kalau saya usul keyakinan itu dibuat satu kelas satu oleh kelas. Itu apa ya, pengalaman. Dan seperti yang tadi sepintas saya dengar anak yang mungkin di kelas kontrol gitu ya, ternyata memang ada yang setelah didekati kerja, dia bantu orang tua, sehingga biasanya kita sudah tahu itu besoknya lagi kan kerjanya apa. Ada anak yang begini bermasalah, dia kok sampai malam tidur. Apa kegiatannya? Itu dia sebutkan dari awal sampai dia sebut juga setelah makan merokok. Dikatakan gitu, oh iya. Saya bilang itu, ya saya sadar juga. Oh ada merokok, ibu saya kan punya uang sendiri. Oh begitu. Dan ternyata dia setiap Sabtu Minggu ikut diajak omnya nyupir. Dari uang nyupir itu dikasih uang. Sekali berangkat 2 hari itu dia dapat 300. Terus kagetnya kan, ayo hitung-hitungan, saya bilang gitu. 300 buat jajan, buat HP, buat rokok kamu satu hari satu bungkus, dia mengakui itu. Buat rokok akhirnya berapa hilangnya? Ternyata setelah dihitung kan lebih banyak hilang untuk rokok ya. Silakan dipikirkan.
Yang kedua, kamu juga itu sudah punya SIM. Belum 17 kan tidak mungkin, mau 10. Dan aku tidak punya SIM. Wajar itu tak. Ya. Oh kamu, saya bilang itu mengajarkan kamu belajar untuk bekerja, tetapi keliru karena kamu belum punya SIM sudah diajar di jalan raya loh. Jadi besok lagi kalau ikut ya pengalaman dulu. Nanti kalau pas di jalan yang tidak jalan pantura ya baru berlatih untuk itu. Tapi dengan seperti itu saya lihat ketika saya ajak ngobrol seperti itu, besoknya itu dia perhatiannya ke pelajaran lebih. Artinya ketika diajak ngobrol tadi dia seperti sudah punya kedekatan. Ketika sekarang sudah tahu, apalagi mungkin ketika dia bilang merokok dan saya tidak terus menyalahkan, nggak boleh rokok ini enggak. Mungkin dia jadi lebih terbuka ya. Saya cuma bilang yuk hitung-hitungan saja, berapa uang kamu dapatkan, berapa untuk rokok. Nah sekarang kamu pikirkan orang tuamu kerjanya apa? Akan bahagia kalau uang kamu itu dikasihkan ke orang tua. Dan dia mengatakan, ada bu, sudah dari uang itu saya kasih ke orang tua. Kemudian ya uang rokoknya masih sedikit gitu. Ya sedikit demi sedikit ya. Kamu ingin kerja di mana? Dia ingin kerja di Bunda kalau tidak salah di Ahas katanya. Nah saya cerita kalau anak teknik yang mau masuk ke pabrik itu kesehatan salah satunya dan itu di tes kesehatannya. Jadi ketika kamu merokok itu akan kelihatan. Jadi mulai sekarang upayakan kurangi rokoknya, bukan kurangi rokok dari bungkusnya ya saya bilang. Sehari 1 bungkus, besok kurangi lah. Tidak 1 bungkus tapi 1 bungkus kurang 1, besoknya gitu. Dan ketika kita ngobrolnya tidak menyalahkan ke anak, ternyata dia jadi lebih suka gitu ya. Besoknya ketika perhatian di pelajaran itu jadi lebih mendekat. Terima kasih sedikit saja. Terima kasih. Ada yang mau berproposal lagi? Oke. Saya mau ikut webinar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik ya dari Bu Asih, dari Pak Fatul, dan saya yakin nanti Pak Huda pun juga akan linear dengan materi-materi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa ini ramah kecil ya, batu lagi. Ya. Saya kira kalau yang hadir ini kata kuncinya sudah memahami tentang materi dua narasumber tadi. Saya kira sudah memahami. Itulah sebenarnya kan seperti itu. Ya. Jadi manusia yang disebut dengan siswa ini ya manusia. Arti manusia itu tetap harus dimanusiakan. Sehingga barangkali selama ini kehidupan di dalam kelas itu yaitu ada kehidupan yang penuh dengan ketidaknyamanan. Ya Bapak Ibu, ya tadi disampaikan di rumah itu isinya wedi, isinya ono isi, ono wedi, ono ancaman, ono tidak tentram, ya. Itu Bapak Ibu, ya potret apa ya? Saya bukan materi sekolah kita, potret sekolah-sekolah di era-era kita di era sebelumnya. Maka Bapak Ibu yang di ruangan ini sudah memahami substansi daripada seperti apa atau sebenarnya
disiplin positif ini. Dan saya sangat ingin ini menjadi satu agenda putih, ya, ini agenda, silahkan nanti bisa diagendakan suatu saat ini perlu kita kita buat satu event lah, ya, supaya guru bisa memahami semuanya. Tidak hanya panjenengan tidak usah harus bangga kalau menghadirkan narasumber dari mana-mana loh. Ya, dari teman kita sendiri justru hebat terus. Karena itu potret daripada anak-anak kita. Jadi tadi saya baca ya seperti itu. Guru telat dilarang masuk. Nah, ini jalurnya murid tapi ya. Ini maksudnya guru telat dilarang masuknya, guru telat ya super guru. Itu atau ada guru yang siswa terlambat dilarang masuk maksudnya gitu ya? Mungkin Bapak. Jadi apa namanya? Jadi anak-anak itu kan mencurahkan apa yang dipikirkan. Enggak kalimat ini loh. Tulisannya guru telat dilarang masuk. Jadi gurunya yang telat jadi dilarang masuk. Jadi sama Jadi ya, karena mungkin murid terlambat masuk. Iya, itu benar ada gitu. Ada yang kita sakit bawah nih. Iya. Kelas dipolitisasi wifi. difasilitasi. Oh, difasilitasi. Nah, ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Pengen godrong. Kita sendiri natural, Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Nanti kan kita tugas guru harus memberikan satu keyakinan tadi. Nah, itu enggak apa-apa. Jika ada yang sakit ditengok, dijemur, ya. Pengen pakai sepatu warna putih. Beri waktu untuk siswa yang belum makan. Ya, dan seterusnya. Jadi silakan tidak apa-apa. Ya. Dan nanti guru kan yang bisa menalarkan. Ya, kenapa itu harus sepatu putih? Ya, itu guru harus menalarkan. Di situ maksud kami Bapak Ibu. Ini bagus ya, Ibu Andrew tadi silahkan tulis ya 5 hal yang kamu nggak suka dari ibu. Nah, syukur kalau lebih bagus lagi dan 5 hal yang kamu sukai dari ibu. Ya, itu bagus juga. Ya. Sehingga nanti bisa ada yang ditingkatkan, ada yang oh iya ini kami lanjutkan dulu Bu. Ya, ibu kalau mau pakai sepatu tambah cantik misalnya, oh berarti sepatu tambah dulu. Berarti ini kami lanjutkan, misalnya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi sekali lagi makanya saya kalau hal seperti ini, saya tertarik, tarik mengikuti walaupun nanti tidak sampai. Saya kira demikian Bapak Ibu, juga nanti dilanjutkan suatu saat nanti bisa kita diseminasikan di di kancah hubungan mungkin lebih lanjut ya, ini kan baru beberapa orang mungkin nanti bisa dikeluarkan dan Pak Fatur ini kan sudah ada semacam best practice ditulis saja nanti bisa menjadi karya panjenengan ya, panjenengan untuk mempercepat kenaikan pangkat. Sekarang keluarnya apa? Oh, tepat ya, 3 batch atau? Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan saya mohon izin. Sebenarnya saya masih ingin tahu nih dari Pak Yuda. Ya, namun demikian ini sudah ditunggu di Serbaguna. Harus mengikuti webinar dari Direktorat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluh kesah dari Bapak Ibu. Jadi saya ingin menanggapi sedikit. Yang pertama tadi yang saya sedikit itu dari Bu Uti. Yang saya buat itu
Terima kasih. Yang saya buat ini keyakinan kelas saya memang sebagai jadi wali kelas. Jadi sebagai wali kelas 11 TKRO 1. Jadi yang saya buat itu memang jadi wali kelas dan saya itu membuat wali kelas itu kesepakatan kelas. Tapi saya ada yang di kelas 12 itu pembelajaran. Jadi beda nanti isinya untuk pembelajaran itu beda. Saya contohkan ini adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi khusus untuk pembelajaran mesin kendaraan ringan itu salah satunya adalah keyakinan pembelajaran PMK ya itu adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua adalah memakai sepatu kemudian wear plug dengan baik dan benar. Kenapa baik dan benar? Kadang anak itu wis kaos dalaman, kaos itu dibuka Terus diikat. Ya. Itu jadi separuh buka separuh. Iya, jadi setengah badan tok. Jadi itu yang memang mereka itu pakai baju, cuma pakai kaos itu diikat ya. Jadi kenapa saya bedakan? Jadi saya pernah merasakan jadi di pembelajaran, terus kemudian saya juga ditularkan di wali kelas jadi seperti itu. Gitu. Mungkin sedikit itu revisi dari saya tadi itu. Terus kemudian ini sering baiknya itu kalau diteruskan menerus itu sangat panjang. Jadi yang ininya adalah ini belum selesai Bapak Ibu. Ini kalau sudah pakai akun IT itu udah gratis semua Bapak Ibu. Kalau yang Canva itu udah gratis. Mau model yang seperti ini nggak perlu bayar. Sudah semua ya? Sudah semua. Jadi nanti bisa ya. Ini udah gratis semua. Belajar ID itu Pak. Bukan belajar ID. Jadi masuk link Canva-nya itu kalau yang belum itu harus ada pembayaran dari bayar kartu kredit dan lain-lain itu. Ketika payment seperti ini itu harus bayar. Enggak, karena sudah ada linknya. Nanti saya kerja linknya. Tapi pakai belajar akun ID. Iya pakai akun ya. Enggak, kalau pakai akun ID itu tetap enggak gratis. Harus masuk linknya itu. Jadi tim pengembang guru. Iya gitu. Jadi ini ngeklik apa wae, model musiknya apa wae iso kabeh. Saya Pak. Mau tanya? Saya minta nanti. Ya. kita berbagi baik aja jadi bisa separuh gitu. Ini online ya enggak? Ya, jadi kalau sudah ngetik A kalau online itu udah otomatis langsung simpen, nggak perlu save, udah otomatis. Ini indah sekali kalau dijadikan video. Tapi itu bisa di-download nggak? Bisa di-download model apapun bisa. Jadi tadi listrik mati, laptop saya juga kalau nggak ada listrik juga ikut mati, makanya jadi ngulang lagi. Nah ini Bapak Ibu yang saya tekankan itu adalah yang nomor 4. Jadi semua kata-kata itu harus ditinjau kembali. Jangan sampai membuat kata-kata ini harus masih kasar atau masih apa atau negatif, ya masih tidak jelas. Jadi dibuat semenarik mungkin, terus kemudian dan mudah dipahami. Jadi seperti itu. Makanya saya tak beda-bedakan. Kalau nomor 1 yo nulis saat PDW yo cilik. Dan juga alasannya tulisannya foto-fotonya akeh, gawe video cilik, dan seperti itu lebih kecil. Enggak, kurang 10 menit. Nah, ini yang terakhir ada konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William
Glaser dalam bukunya Choice Theory. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang kedua adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini ada 5 kebutuhan peserta didik yang seharusnya dipahami oleh Bapak Ibu guru, yaitu salah satunya itu. Ini penting. Saya akan jelaskan sedikit tentang ada studi kasus. Andi saat pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas di sekolah yang terjadwal setiap kali dalam 1 minggu, tidak pernah merespon dan hadir, serta tugasnya pun hampir semua tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Guru mata pelajaran dan wali kelas mengkonsultasikan ke Bu Anis sebagai guru bimbingan konseling. Bu Anis sebenarnya sudah berkoordinasi dengan orang tua Andi, baik ayah maupun ibunya. Bu Anis mengetahui bahwa Andi tinggal dengan neneknya, ayah dan ibunya sudah berpisah dan tinggalnya berlainan kota. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Andi, Bu Anis mengundang wali Andi bersama-sama menyelesaikan kendala Andi. Dalam pertemuan tersebut, Andi dan Bu Anis membuat kesepakatan, dan Bu Anis meminta baik ayah Andi, ibu Andi untuk melakukan panggilan lewat WhatsApp. Jadi karena luar kota jadi harus lewat panggilan WhatsApp. Setelah membuat kesepakatan dengan Andi dan kedua orang tua lewat panggilan suara, Andi saat ini bisa hadir tatap muka di sekolah dan tugas yang ditinggalkan sudah diselesaikan dengan didampingi oleh ayah dan ibu Andi walaupun secara online. Masalahnya selesai. Nah, dari studi kasus yang tadi kita di atas, sebenarnya Andi satu memerlukan kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu anggota keluarganya. Jadi di sini Andi itu butuh kasih sayang dari orang tuanya. Nek wong tuane sing ngomong, pasti Andi langsung manut dan langsung mengerjakan tugas. Itu seperti itu. Jadi ada kepedulian dari kebutuhan untuk merasa dikasih sayang tersebut. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan akan perasaan. Dan studi kasus di atas tentang Andi dengan kesepakatan yang telah dibuat membuat Andi termotivasi masuk tatap muka terbatas karena Andi kebutuhannya akan perasaan aman Andi peroleh. Jadi ketika perasaan aman tersebut untuk bertahan hidup lebih aman, dia merasa ingin berangkat ke sekolah. Jadi kebutuhannya itu untuk bertahan hidup daripada online. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terakhir diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi setiap siswa itu berkeinginan untuk dianggap berharga. Dan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi anak yang mempunyai penguasaan lebih tinggi kemampuan, namun ketika mental yang berbicara dia itu down, akhirnya nge-break semuanya. Terus kemudian yang keempat itu kebutuhan untuk bebas. Jadi setiap orang itu mempunyai kebebasan. Suatu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru, menarik. Untuk memfasilitasi murid dengan kebutuhan dasar mendapatkan kebebasan,
siswa diberi kebebasan dalam memahami materi dan menyampaikan kembali dalam bentuk apapun. Nah, yang ini yang tadi kita tanyakan dari Bu Asih, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah memfasilitasi peserta didik berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kalau ada tugas materi PKR itu saya buat pembelajaran diferensiasi itu dari materi tidak ada PowerPoint, terus kemudian video itu bebas, terus kemudian proses diskusi, terus kemudian yang lain-lain. Produk itu pengumpulannya juga bebas, ada yang video, ada yang mau maju langsung itu boleh. Itu untuk berdiferensiasi. Jadi masih sebenarnya itu hanya kulit-kulitnya saja. Nah, ini yang terakhir, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan bertawa. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi banyak anak atau peserta didik kalau musikan atau senyum atau dengan bersedia gurau, dia itu lebih paham daripada yang sepaneng gurunya. Jadi ada model peserta didik yang kalau mengerjakan laporan, dia itu malah senang sama musikan. Katanya dia itu bahagia, membuat senang, itu dia akan lebih enjoy atau lebih menikmati. Enggak, kalau saya enggak pernah itu. Nah, ini kesimpulannya jadi refleksi kita pada hari ini. Saya tidak refleksinya banyak. Itu kata-kata sendiri, saya pikir itu lama sekali. Mungkin masih 10 sampai 15 menit. Yaitu adalah lakukan dari hal terkecil untuk membuat perubahan. Berbudaya positif akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Salam guru besar Indonesia maju. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.